Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sembarang orang bisa memasuki Ka'bah. Oleh sebab itu, banyak yang bertanya, apa sebenarnya yang ada di dalam Ka'bah? Apa benar dalam Ka'bah masih tersimpan berhala-berhala zaman dulu sebagaimana yang dituduhkan kaum perusak Islam? Sebagaimana yang diperlihatkan dokumenter Kerajaan Arab Saudi, isi dalam Ka'bah hanya berupa ruangan kosong. Pada bagian dalam Ka'bah terdapat 3 pilar dari kayu gaharu terbaik. Panjang satu pilar sekitar 1/4 meter atau setengah meter berwarna campuran antara merah dan kuning. Ketiga pilar ini berjejer lurus dari utara ke selatan. Pada awal abad ini, bagian bawah ketiga pilar retak yang kemudian diperbaiki dengan diberi kayu melingkar di sekelilingnya. Ketiga pilar ini dibuat atas inisiatif Abdullah ibnu Al-Zubair 3 abad yang lalu. Meski demikian, ketiganya masih tetap kokoh hingga saat ini. Lantai Ka'bah terbuat dari batu pualam putih. Sisi bagian timur Ka'bah tingginya 14 meter, sementara sisi barat dan selatan 12,11 meter dan 11,28 meter dari sisi utara. Lantai bagian dalam dilapisi keramik berwarna, sementara atapnya ditunjang 3 pilar kayu masing-masing berdiameter 44 cm. Struktur atap terdiri atas 2 lapisan, bagian atas dan bawah, sementara dinding bagian dalam ditutup dengan layar terbuat dari bluedru hijau yang diganti setiap 3 tahun sekali. Pada atap bagian teratas terdapat ventilasi dengan panjang 127 cm dan lebar 104 cm untuk memberikan kesempatan bagi cahaya matahari masuk. Ventilasi ditutup dengan kaca penguat yang dibuka saat acara pencucian. Pintu Ka'bah sendiri berada pada 225 cm di atas permukaan tanah. Kayu ini terbuat dari kayu yang dilapisi 284 kg emas murni. Pada dinding sebelah barat yang berhadapan dengan pintu Ka'bah digantungkan 9 figura yang terbuat dari marmer dan bertuliskan nama-nama khalifah yang telah memperbaiki dan memperbaharui Ka'bah yang agung. Kesemuanya itu tertulis setelah abad ke-6 Hijriah. Di antara 3 tiang di dalam Ka'bah ada tempat untuk meletakkan barang-barang yang terbuat dari perak murni untuk menyimpan barang, seperti teko, ceret, pajangan, dan barang-barang bersejarah lainnya yang terbuat dari emas dan perak yang telah berusia puluhan bahkan ratusan tahun. Barang-barang tersebut merupakan hadiah dari raja-raja, khalifah, dan para sultan. Kain penutup Ka'bah seharga 50 miliar ini berukuran panjang 14 meter dan lebar 47 meter. Beratnya tidak tanggung-tanggung, mencapai 650 kg. Ada 5 bagian kiswah, yaitu 4 bagian yang menutupi keempat sisi Ka'bah dan 1 sisinya menutupi pintu Ka'bah. Biasanya kiswah dibuat di Mesir dan India dan diberikan kepada pemerintah Saudi sebagai hadiah. Di balik kiswah hitam terdapat kain berwarna putih yang disebut pitana kiswah. Gunanya untuk meresap uap dari dinding Ka'bah dan menghalangi panas yang diserap dari kain kiswah yang berwarna hitam. Tak hanya itu, kain putih ini juga dapat mencegah dinding Ka'bah retak. Terdapat sebuah lemari putih yang ada di dalam Ka'bah. Posisi lemari ini tepat berada di depan pintu Ka'bah jika dilihat dari bagian dalam. Di atasnya biasanya diletakkan alat pewangi dari asap kayu gaharu yang khusus untuk mengharumi ruangan Ka'bah. Pencucian Ka'bah biasanya dilakukan 2 kali setiap tahun, yakni pada pertengahan bulan Sya'ban sebagai persiapan menghadapi musim umroh pada bulan Ramadan dan pertengahan Zulqa'dah sebagai persiapan menyambut jamaah haji. Ka'bah biasanya dicuci dengan air zam-zam yang dicampur dengan mawar Taif dan anabar. Sedangkan dindingnya diharumkan dengan parfum misik. Pencucian Ka'bah merupakan tradisi yang disunahkan namun tidak harus dilakukan pada waktu tertentu. Hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap Ka'bah dan sekedar membersihkan debu yang menempel di dinding Ka'bah. Khususnya saat sebelum umroh dan setelah haji. Pada saat pencucian, pintu Ka'bah tetap tertutup. Secara historis, Rasulullah pernah sekali mencuci Ka'bah pada bulan Sya'ban ketika beliau kembali ke Mekah dalam peristiwa Fatu Mekah. Setelah beliau membersihkannya dari patung-patung sesembahan yang berada di dalam maupun di sekitar Ka'bah. Wallahu a'lam bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.